Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Balik lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberi Anda inspirasi, motivasi, dan juga semangat hidup, biar tambah sukses dan tambah hebat. Pada video kali ini, saya mau sharing buat teman-teman semuanya, buat sobat hebat semuanya, tentang resep menikah muda. Oke sobat hebat, jangan lupa buat kamu semua yang baru aja nonton channel ini, buat langsung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bantu channel ini bisa sampai ke 1 juta subscriber agar mampu memberikan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat like dan komen di bawah siapa aja yang nonton, dari kota mana saja, sudah menikah atau belum, dan apa alasan untuk menikahnya. Nah teman-teman semuanya, mari kita bahas tema kita pada kali ini, yaitu resep menikah muda. Nah, ini ada mudanya nih ya, karena yang akan kita bahas dari sisi psikologis dan sisi mental, bukan dari sisi finansial lagi ya. Sisi finansial pernah saya bahas dulu banget tuh. Kamu bisa cek videonya ya, Anda cari aja di YouTube saya. Tapi hari ini saya mau ngebahas lebih ke sisi psikologis atau mental. Hal pertama, kita harus sudah mulai sering ngobrol sama diri sendiri dan menanyakan kesiapan diri kita sebelum kita memutuskan buat menikah. Nah, saya mau sharing dulu nih, saya sendiri menikah di usia 20 tahun. Jadi di usia 20 tahun saya menikah karena memang dari dulu cita-citanya pengen nikah muda, dan saya nggak mau pacaran, ya. Karena kenapa? Karena saya nembak 5 kali, ditolak 6-7 kali ya. Nggak ngerti kenapa, tapi sekalinya diniatkan untuk menikah, ternyata alhamdulillah dapat ketemu jodohnya ya. Namanya jodoh, siapa yang tahu ya. Tapi ketika sebelum memutuskan untuk menikah, inilah beberapa hal yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri, dan juga harus Anda tanyakan, harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Yang pertama, tanyakan pada dirimu, sudahkah kita cukup dewasa menghadapi kehidupan kita sendiri? Atau justru masih banyak drama dengan masalah hidupmu? Nah, ya, ini harus jadi sebuah pertanyaan yang bisa kamu jawab. Jadi ketika setiap hari ini, kita kan pastinya ada masalah dalam hidup ya, entah itu dari hal-hal sepele lah. Telat bangun, telat berangkat, ya, telat meeting, telat janjian sama orang, telat masuk kelas ketika kuliah atau dulu zaman sekolah. Nah, ketika hal-hal sederhana itu terjadi, apa yang terjadi dalam diri kita atau dengan diri kita? Bisakah kita melewatinya dengan tenang, atau justru kita berdrama? Ya, drama itu contohnya, aduh gimana nih gue telat nih, aduh ntar gue dimarahin ya sama dosen nih, aduh ntar gimana ya? Nah, itu kan drama tuh. Jadi hal yang kecil jadi gede-gedein gitu. Nah, kenapa pertanyaannya apakah kita masih berdrama dengan kehidupan kita atau tidak? Karena bayangkan besok lusa kamu punya suami atau istri, dan pastinya besok lusa akan punya anak. Kalau dirimu sendiri saja belum bisa dewasa terhadap masalah hidupmu, besok hidupmu akan dipenuhi dengan masalah melalui suami, melalui anak, melalui mertua. Betul ya? Nah, jadi balik lagi nih, kedewasaan kita ditanyakan dulu, dites dulu, dicek dulu. Pastikan sebelum kita memutuskan menikah, kita sudah selesai urusan dengan mental diri sendiri, terutama dalam hal ini psikologis kita. Jadi selama kamu masih sering galau, sering sedih, sering nangis-nangis nggak jelas ya, kemudian juga sering mikirin hal-hal nggak perlu, overthinking, itu artinya bisa jadi mental Anda, psikologis Anda belum siap. Nah ya, jadi bisa jadi di usia 27, 28, 29, bahkan 30 tahun bisa jadi Anda belum siap. Tapi ada juga yang di usia 20, 21, 22 mereka sudah siap. Karena hidup ini pilihan ya. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah, jadi pastikan kamu nggak banyak drama dengan kisah kehidupanmu sendiri. Karena besok lusa setelah pernikahan, jangan cuma sekedar ngebayangin yang enaknya aja. Yang enaknya banyak juga ya, tapi itu nggak perlu dibahas lah. Yang nggak enaknya justru yang harus kita persiapkan. Oke teman-teman, itu yang pertama. Sudahkah kita dewasa, dan sudahkah kita mampu memimpin diri kita sendiri, atau masih berdrama dengan kehidupan kita? Kalau masih banyak drama, dewasakan diri dulu, perbaiki diri dulu, perbanyak baca buku, perbanyak gaul sama orang, perbanyak memperbaiki diri, maka insya Allah kamu akan siap secara mental. Yang kedua teman-teman, tanyakan pada dirimu, apa sih tujuan pernikahan hidup kita?
Ya, tujuan pernikahan itu ada dua ya, ada akhirat, ada dunia. Tapi ini sesuaikan dengan agama dan keyakinan kamu semua. Kalau saya sendiri dulu ketika menikah itu bukan hanya sekedar menikah untuk kehidupan di dunia, tapi bersama-sama dengan pasangan hingga kehidupan di akhirat, di dalam surga. Nah, dengan begitu, maka insya Allah, karena niatnya udah tinggi banget tuh, surga ya kan, maka setiap hari di dalam pernikahan kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang kita setidaknya meniatkan untuk mendekatkan diri senantiasa kepadanya. Di dalam ujian pernikahan itu banyak hal terjadi gini loh teman-teman. Rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau. Serius. Setelah pernikahan itu terjadi. Sebelum nikah, rumput kita sendiri hijau. Ya, rumput kita hijau sendirian. Tapi setelah pernikahan itu semua jadi hijau. Yang nggak hijau pun terlihat hijau. Ya biasa setan gangguin kita kan. Karena setan itu di dalam Islam, dalam keyakinan kami, ya dia naik levelnya semakin tinggi mendekati iblis kalau apa? Kalau berhasil menceraikan pasangan hidup, alias suami dengan istri berhasil dia ceraikan, diganggu gitu ya. Dan kalau itu berhasil, dia naik level tuh, atau naik jabatan semakin dekat derajatnya posisinya dengan Tuhan mereka atau pimpinan mereka, yaitu iblis gitu. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran besar nih buat teman-teman semuanya, buat saya juga, bahwa untuk apa sih kita menikah gitu. Kalau sekedar cuma buat happy-happy, senang-senang, ingat di dalam pernikahan itu banyak juga yang nggak happy-nya. Nah, kalau tujuannya untuk akhirat, ketika datang masalah pun, oh ya sudah, kita tangani bersama, kita hadapi bersama, kita lewati bersama, dan sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan kalau bisa bukan untuk mencari kebahagiaan. Kita harus nikah bahagia betul, tapi tujuan menikah bukan untuk mencari kebahagiaan. Lalu apa? Tujuan menikah adalah untuk berbagi kebahagiaan. Nah, kalau prinsipnya udah kayak gitu, maka insya Allah hari-hari pernikahan kita akan dipenuhi dengan saling berbagi kebahagiaan, alias saling membahagiakan satu sama lain. Insya Allah. Ini sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar. Yang ketiga, sebelum kamu memutuskan untuk menikah, teman-teman, tanyakan lagi sama diri kita, udah yakin itu orangnya? Udah yakin itu ceweknya akan jadi calon istrimu atau cowoknya gitu ya? Keyakinan ini terbagi dua ya. Yakin sama diri sendiri tadi, sudah siap atau belum. Yang kedua, yakin nggak kalau dia siap jadi pasangan hidup kita? Yakin nggak kalau dia benar-benar akan menerima hidup kita? Ya. Kedua, pada diri sendiri, yakin nggak kalau kita bisa menerima kekurangan dia? Gitu. Ya. Kemudian juga jangan kemudian kita menganggap bahwa kalau sebelum menikah aja si orang itu udah kelihatan negatif, abusive ya, mulai dari lisannya, apalagi sampai tangannya, ringan tangan. Wah, itu sih PR tuh buat teman-teman semuanya. Dan nggak ada jaminan buat kamu bisa memperbaiki hidup dia. Jadi kalau ada yang, gue nikahin dia karena gue mau memperbaiki hidup dia, gue mau buat dia jadi lebih baik. Ah, bullshit. Itu sebelum nikah iya gitu. Tapi setelah nikah, ya nggak ada jaminan dia berubah. Bedanya sebelum nikah kita bisa meninggalkannya kapan aja. Tapi setelah pernikahan, apalagi setelah punya anak, kita nggak bisa seenaknya ninggalin dia. Apalagi kalau dia adalah suami, ya posisinya. Kemudian jangan sampai gini, maksud saya. Jangan sampai teman-teman punya prinsip yang mengatakan, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Nah, itu udah salah tuh. Mendingan gak usah lanjut nikah tuh. Kalau udah ngomong, gue nggak bisa hidup tanpa dia, itu udah salah tuh secara mental sebelum menikah. Kenapa? Karena justru kalau mau menikah, prinsipnya adalah bukan gue nggak bisa hidup tanpa dia, tapi gue bisa hidup dengan dia. Nah, gitu ya. Jadi dari keyakinan ini harus jelas nih. Kalau kekurangan-kekurangan kayak kekurangan fisik, misalnya dia gemuk, kita pengennya dia lean, nah itu bisa diubah ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya sederhana itu bisa diubah. Tapi kalau sampai ke tukang pukul, tukang judi, tukang mabok, lebih baik carilah calon ayah yang baik untuk anak kita, calon istri yang baik, calon ibu yang baik untuk anak-anak kita. Gitu ya. Kemudian yang keempat, tanyakan sama dia sebelum memutuskan menikahinya, sudahkah Anda mendengar pandangan objektif tentang orang itu? Nah, jadi kalau kita hanya menilai pandangan yang ada dalam diri kita, mata kita tuh udah kalut, udah ketutup sama yang namanya cinta. Bener nggak? Kalau udah ketutup sama yang namanya cinta, kita akan ngelihat semua baik aja. Bahayanya yang sering terjadi adalah sebelum nikah, kita menganggap dia terbaik, dia is the best, semua jelek, ya kan, dunia cuma milik berdua, yang lain ngontrak. Wah, ya. Kemudian juga kalau udah jatuh cinta, tai ayam berasa coklat, wah semua indah gitu ya. Tapi setelah menikah, baru tuh kita disadarkan. Untuk apa? Untuk melihat kekurangan dia.
Nah, seringkali itu telat tuh. Kita baru sadar kekurangannya setelah menikah. Makanya banyak perselingkuhan, perceraian, dan lain-lain. Yang harus kita lakukan adalah sebelum benar-benar menikahinya, tanyakan pendapat orang-orang. Bukan berarti semua orang harus kita dengar, enggak. Tapi setidak-tidaknya kita minimal sudah siap menerima kemungkinan terburuk dari calon pasangan hidup kita atau suami atau istri kita. Gitu ya. Jadi tanyain tuh sama orang-orang sekitarnya. Dia orangnya kayak gimana sih? Tolong kasih gue pandangan objektif gitu. Gue nggak mau terbutakan oleh cinta buta. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Dengan cara itu, insya Allah kita bisa menilai dia secara objektif. Nah, kemudian yang kelima, sudah siapkah kamu berbagi masalah dengannya? Dan kira-kira siapkah dia berbagi masalah dengan kita? Apalagi dia kerja, kita kerja, pulang kerja dia bawa masalah masing-masing. Kita bawa masalah, dia bawa masalah, betul? Kemudian dia punya keluarga, ya orang tua, kita pun punya keluarga, punya adik kakak, sama lah ya. Dan pasti hidup punya masalah juga. Nah, sudah siapkah berbagi masalah itu? Jadi lihat juga dirinya, apakah dia sudah siap melewati kehidupan pernikahan. Jika kita masih melihat dia berdrama dengan kehidupannya, dengan masalah pribadinya, berarti dia belum cocok menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Ya, bukan tidak cocok, ya, artinya belum siap masuk ke jenjang pernikahan. Nah, tapi untuk menjaga hal itu, ya kita sambil berdoa sama Allah tuh, minta ditunjukkan. Dan jangan ditunda-tunda terlalu lama juga. Jadi kalau kita melihat dia masih punya kekurangan, kita masih punya kekurangan, dan secara mental dan psikologi belum siap, bukan berarti akhirnya saling menunggu, tapi justru saling membantu, beradaptasi, dan berakselerasi untuk mempersiapkan diri. Gitu, jadi saling support tuh, ya. Jujur-jujuran aja, dari awal harus mau saling menilai satu sama lain, kemudian apa yang dia suka dari saya, apa yang saya suka dari dia, centang, kemudian perbaiki, ditulis, di list gitu ya, kemudian perbaiki diri kita perlahan, sehingga ketika di pelaminan, ketika ijab qabul akad nikah itu terjadi, keduanya sudah siap secara mental dan secara psikologi, insya Allah, dengan niat yang benar tadi untuk dunia akhirat, untuk Allah, ibadah ya tentunya ya, kemudian juga dengan persiapan yang matang, maka insya Allah pernikahannya pun bukan lagi sehidup semati, tapi sehidup sesyurga. Oke teman-teman, semoga bermanfaat sharing inspirasi dari saya. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Jika ada masukan, boleh tulis aja di kolom komentar. Atau kalau kamu mau saya ngebahas tema-tema yang lain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @edvanmkautsar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini mencapai 1 juta subscriber. Saya Edvan M. Kautsar, undur diri, mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, karya Edvan M. Kautsar. Melalui buku ini, Anda akan memahami bagaimana cara agar hidup kita senantiasa bahagia di setiap keadaan. Anda akan menemukan apa kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di dalam kehidupan Anda. Pemesanan buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, hubungi nomor telepon yang tertera pada video ini atau klik link yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.